Melanjutkan film John Wick sebelumnya, kisah akan diawali dengan John Wick yang sedang mencoba mengambil mobilnya kembali yang kemarin belum sempat ditemukan olehnya, di mana mobil tersebut ternyata disembunyikan oleh saudara dari Vigo yang sama-sama seorang mafia yang berniat untuk membalas dendam atas kematian Vigo dan Losep keponakannya. Sementara pasukannya mencoba membunuh John Wick, si mafia pun terlihat berada di ruangannya di mana di situ ada ajudannya yang bertanya, kenapa begitu sulit sekali membunuh John Wick yang padahal dia hanya seorang sendiri saja. Si mafia pun menjelaskan bahwa John Wick adalah seorang pria yang sangat fokus, berkomitmen, bertekad kuat, taat bayar pajak, dan berdikari. Dan orang seperti itu hampir mustahil bisa dilenyapkan dengan mudah. Hingga saat pengawal terakhirnya tewas, si mafia pun seketika gusar dan terlihat sangat amat ketakutan. Pada saat John Wick muncul, mental si mafia pun seketika luntur dan ingat ya, sekali bermafia saja bisa ketakutan loh oleh John Wick. Si mafia pun memilih untuk tidak melawan dan menawarkan damai kepada John Wick. Dan sebenarnya John Wick juga tipikal orang yang masih memiliki akal dan rasional yang tidak brutal dan asal membunuh, dimana dia juga sebenarnya tidak ingin ada masalah dengan siapapun dan justru mencoba pensiun dari pekerjaan membunuhnya tersebut. Mir. Dan inilah John Wick Chapter 2. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali yang sudah ringsek akibat pertarungan semalam, John Wick pun pulang ke rumah, mandi, makan, dan tidur seperti mas-mas kesepian pada umumnya. Saat pagi hari datanglah Samsul, sang pemilik bengkel sekaligus sahabat John Wick yang mencoba melihat kondisi mobilnya untuk diperbaiki seperti semula. Chassis all bent up. I can fix this. Let me know when it's fixed. All right. They'll be ready Christmas 2030. Setelah itu John pun kembali ke basement dan setelah semuanya selesai, John Wick pun mengubur kembali semua perlengkapan membunuhnya dan hanya tinggal menikmati masa pensiunnya dan kembali pada kehidupan normal. Namun takdir bukanlah makanan warteg yang bisa kita pilih sesuka hati, karena tak lama datanglah seseorang ke rumahnya yang mana orang itu merupakan seorang pria bernama Santino de Antonio, tapi sering dipanggil Santi. Tujuan Santi datang ke sana adalah untuk meminta tolong kepada John agar kembali kepada pekerjaan membunuhnya sekali lagi, dan setelah itu semuanya selesai. Satu hal yang menarik, alasan John bisa pensiun dan keluar dari dunia kriminal ternyata adalah bantuan dari Santi, di mana John memiliki sebuah perjanjian dengannya. Perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan segel, di mana segel ini dimiliki oleh semua anggota pembunuh bayaran kontinental, yang mana segel ini berfungsi untuk melakukan kesepakatan antara dua orang. Jadi ketika John Wick sudah diberikan bantuan, maka suatu saat dia dimintai bantuan balik, maka John Wick harus dan wajib untuk membantunya. Dan itu terlihat dari darahnya di segel tersebut sebagai bukti fisik atas perjanjian segel tersebut. Santi sendiri merupakan orang yang cukup berpengaruh di dunia kriminal sekaligus anak dari salah satu petinggi organisasi kriminal di dunia yang disebut dengan High Table. I'm sorry. Setelah mendapat penolakan dari John Wick, Santino pun nampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Santi ternyata menghancurkan rumah John sebagai tanda bahwa siapapun tidak boleh menolak keinginannya. Setelah rumahnya hancur, John pun pergi ke Hotel Continental untuk bertemu dengan Winston yang merupakan ketua dari Continental itu sendiri. Tujuan John datang ke sana adalah untuk bertanya dan meminta saran kepada Winston yang merupakan orang yang ya bisa dibilang cukup dekat karena mereka berdua sudah berteman sejak lama. Setelah menceritakan tentang perbuatan Santino kepadanya, Winston pun mengatakan bahwa ada dua aturan penting yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Pertama, tidak boleh membunuh di area Continental. Kedua, harus menghormati segel perjanjian.
perjanjian dan pemilik segel itu sendiri. John Wick sendiri tidak punya pilihan lain sekarang karena jika segel perjanjian tersebut tidak dihormati, John Wick harus mati. Membunuh pemilik segel, John Wick juga mati. Kabur dari perjanjian, John Wick juga akan diburu dan harus mati. Sehingga mau tidak mau Wick harus melakukan apa yang diinginkan, memegang perjanjian alias Mamang Santino di Antonio, dan setelah itu John Wick bisa benar-benar bebas. Maka John Wick pun langsung menemui Santino, di mana di situ terdapat beberapa penjaga profesional yang menjaga Santino, di mana para penjaga tersebut levelnya sudah pasti high class dan ya setara dengan Mike Benning. Tak banyak basa-basi, Santi pun langsung mengutarakan keinginannya agar John membunuh tetehnya sendiri, yaitu saudari Santino sendiri yang bernama Gianna Di Antonio. Alasannya adalah karena tahta, di mana si Gianna alias saudari Santino ini merupakan kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya yang merupakan petinggi The High Table alias pemimpin kriminal dunia. Tak banyak bicara, John pun langsung pergi untuk melakukannya. She's in Rome for her coronation. That's why I need the ghost John Wick. What say you? Never want to waste words. Dimulai dengan mendatangi tempat penyimpanan barangnya, yang dimana di situ dia menyimpan pakaian dan senjata yang biasa John gunakan untuk membunuh. Saat John akan pergi, si pemilik tempat pun mengatakan, "Selamat berburu, Mr. Wick." Hingga bisa dipastikan bahwa pamor John Wick sebagai legenda memang tak bisa diragukan lagi. Singkat cerita, John Wick pun sudah tiba di Roma, yang dimana disitulah Gianna alias targetnya berada. Tak langsung mendatangi target, John pun memesan sebuah kamar di cabang Hotel Continental, dimana disitu ada pemilik hotel itu sendiri yang lagi-lagi sudah kenal dengan sosok John Wick. Jonathan. Ciao. Nice to see you. Sei qui per il Santo Padre? No. Selanjutnya John pergi ke tempat jahit, yang mana tempat jahit tersebut diperuntukkan untuk semua pembunuh bayaran yang tentu sudah kenal dengan sosok John Wick. Dengan popularitasnya tersebut, John pun meminta dibuatkan sebuah jas pesta dengan bahan anti peluru yang terbuat dari material khusus. Kemudian John pergi ke seorang ahli peta yang mengetahui seluruh lokasi dan peta lokasi Roma agar memudahkan John mengetahui jalan masuk dan keluar dengan cepat dan efisien. Terakhir, John pergi ke ahli senjata profesional yang khusus menyediakan berbagai senjata bagi pembunuh bayaran, di mana di situ John mencoba satu persatu senjata paling recommended dan harga yang sangat awis tentunya. Dessert. Well done. Mr. Wick, do enjoy your party. Dan dari semua privilege dan kemudahan ini kita bisa tahu betapa berpengalamannya John dalam seni membunuh, sekaligus menyadarkan saya pribadi bahwa untuk membunuh seseorang ternyata perlu berbagai persiapan yang matang dan bukan hanya bermodalkan main PUBG selama berjam-jam. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sosok target alias Gianna Di Antonio yang baru saja datang dan dikawal oleh beberapa pengawal profesional, dan untuk sekali beranak pemimpin kriminal dunia tentu pengawalnya pun tidak kaleng-kaleng. Hingga saat Gianna sedang sendiri, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan sosok John Wick yang sudah berada di belakangnya. Dan itulah alasannya kenapa John Wick mendapat julukan Baba Yaga atau The Boogeyman, karena John Wick punya kemampuan untuk bisa menyelinap secara diam-diam tanpa ketahuan. Bahkan kentutnya pun merupakan kentut Boogeyman yang tidak bersuara, tetapi sangat terasa sekali dampaknya. Mengetahui dirinya akan mati dan sudah pasti akan mati, Gianna pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyayat urat nadinya sambil ngeem di kolam air miliknya. Dan lagi-lagi saya dikejutkan dengan karakter John Wick yang begitu kuat sampai-sampai membuat targetnya sangat putus asa untuk memperjuangkan hidupnya setelah tahu bahwa John Wick akan membunuhnya. Baru akan loh, padahal belum dibunuh. Selesai dengan misinya, John pun berjalan pulang, namun dia bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Cassian, di mana John Wick sudah mengenal dia sebelumnya. Hingga saat Cassian bertanya apakah kau sedang bekerja, John Wick pun menjawab, "Yes." Dari situ terjadi baku tembak, di mana John harus menghadapi beberapa penjaga tepat di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Cassian sendiri terkejut saat melihat bosnya mati, karena selain Gianna sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, Cassian juga mau tidak mau harus menganggur seperti saya setelah mengetahui bahwa bosnya sudah tiada. Saat John sedang kabur melalui jalur bawah tanah, dia pun dicegat oleh pengawal pribadi Santino yang ternyata Santi berencana untuk membunuh John Wick saat Gianna tetehnya sudah tewas. Namun dengan taktikal basic dan skrip yang diberikan sutradara, John pun mampu mengalahkan beberapa pasukan tersebut dan lolos dari sana. Saat sudah keluar dari jalur bawah tanah, John Wick lagi-lagi
lagi harus melawan Cassian yang langsung menyerangnya untuk menuntut balas atas kematian Gianna bosnya. Terjadi perkelahian sengit yang membuat keduanya harus berguling melewati anak tangga, dilanjutkan dengan adu jotos yang cukup realistik sampai menerobos masuk ke dalam hotel di Continental. Tak lama datanglah pemilik hotel Continental di mana dia menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungan karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tidak boleh ada pembunuhan di area Continental. Si pemilik hotel pun malah menyarankan mereka untuk break sejenak dan minum dulu di sebuah bar agar emosi mereka bisa sedikit mereda. Dengan disiplin dan taat aturan, mereka berdua pun dengan santai minum di bar di mana Cassian mengatakan bahwa dia akan membunuh John Wick dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi tentu bukan dengan cara dibohol. Kemudian pergi dari sana. Saat John kembali ke kamarnya, dia pun mendapat telepon dari Santino untuk menyampaikan pesan agar John Wick jangan menganggap ini masalah pribadi atas serangan pengawalnya tadi di lorong di jalur bawah tanah. Karena apa kata orang jika Santino tidak membalas dendam atas kematian Teteh alias kakaknya sendiri? Tanpa menjawab sepatah kata pun seperti biasa, John Wick langsung menutup teleponnya yang membuat Santino seketika hariwang. Man would I be if I didn't avenge my sister's murder? John Wick sendiri terlihat check out dari hotel dan memutuskan untuk kembali ke Amerika setelah misinya selesai, dan sang pemilik hotel pun memberikannya transportasi khusus agar John Wick bisa dengan aman sampai di Amerika. Karena takut juga John Wick mendatanginya saat tidur di malam hari, Santino pun menelepon customer service High Table yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Santino membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick. Dengan cepat para admin di sana pun memproses kontrak terbuka tersebut yang kemudian dikirim ke setiap nomor telepon para pembunuh bayaran di seluruh wilayah Amerika hingga membuat Winston dan resepsionisnya terkejut.